Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kaum muslimin dimanapun berada, yang tidak henti-hentinya selalu senantiasa ingin belajar ya ilmu keagamaan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang betapa pentingnya kita mempelajari ilmu akidah, begitu juga tentang penjelasan apa itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di video kali ini kita akan mencoba langsung masuk ke inti ya pembelajaran pembekalan ilmu akidah buat kita semua. Nah, untuk yang pertama kita akan memulai pengantarnya dari pembahasan mengenai tentang hukum akal. Nah, mungkin di video sebelumnya kan sudah kita jelaskan, nanti ada bab ilahiyat, ada nubuwat, ada sam'iyat. Di bab ilahiyat itu kita nanti akan mempelajari sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz gitu ya. Nah, untuk kita membahas nanti ke depannya ke sana, kita tentu perlu tahu dulu gitu ya, apa itu wajib, apa itu mustahil, kayak gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum akal. Nah, hukum akal inilah yang penting untuk kita pelajari agar kita punya basic, punya dasar dulu untuk menentukan yang wajib itu seperti apa, yang mustahil itu seperti apa. Baik, yang wajib terlebih dahulu. Wajib itu sebenarnya apa pengertiannya? Ya, wajib atau niscaya ya itu adalah berdasarkan hukum akal merupakan sesuatu yang tidak mungkin tiada. Ya, tidak memungkinkan ketiadaan. Jadi dia nggak mungkin itu nggak ada gitu ya. Tidak mungkin tiada itu disebut wajib. Jadi tidak mungkin tiada menurut hukum akal itu kita sebut wajib. Nah, contohnya apa? Jadi wajib adanya itu memang benar-benar wajib gitu ya. Memang harus ada berdasarkan hukum akal. Contoh yang paling sederhana ya Tuhan semesta alam ya Allah Subhanahu wa taala itu wajib berpunyai sifat wujud ya, ada. Kayak Allah tuh Tuhan tuh sering kita sebutnya wajibul wujud. Wujud yang wajib, wujud yang niscaya pasti ada gitu ya. Makanya kalau ada klaim-klaim, ada argumen yang bilang Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada, itu bertentangan dengan hukum akal gitu ya. Karena berdasarkan hukum akal, keberadaan wujud dari Allah SWT itu wajib adanya. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat dari ya ini alam semesta ini gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kan nggak mungkin ya teman-teman semuanya, contoh seperti ini, pulpen ya, jam tangan, baju gitu ya, itu tidak ada yang menciptakan. Berdasarkan hukum akal kita pasti mengatakan pulpen ini pasti ada yang buat, jam ini pasti ada yang merangkai, ada yang memproduksinya, baju ini pasti ada yang menjahitnya gitu ya. Itu secara hukum akal pasti ya, itulah kita sebenarnya hukum sebab akibat. Nah, sebab akibat ini tentu ya alam semesta ini diawali sekali, awalnya itu dimulai dari ketiadaan lalu menjadi ada. Nah, setiap akibat tentu pasti butuh akan sebab. Nah, sebabnya ini tentu pasti sebab yang luar biasa, yang lebih dari yang disebabkannya. Dan sebabnya ini pencipta alam semesta ini tentu merupakan wujud yang tidak bergantung dengan wujud yang lainnya gitu ya. Apabila kita semuanya ini punya kebergantungan ya, wujudnya saya itu bergantung pada orang tua ya, ibu dan ayah. Orang tua saya bergantung lagi pada kakek dan nenek. Segitu terusnya. Setiap alam semesta kita yang ada di alam semesta itu pasti punya, karena kita adalah akibat, kita pasti butuh akan sebab, dan itu pasti ada silsilah kebergantungan. Nah, silsilah kebergantungan ini pasti tentunya akan berakhir pada sebuah wujud, pada sebuah zat yang mana wujud dan zat tersebut tidak bergantung pada yang lain gitu. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin ya silsilah kebergantungan itu terus menerus ada gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak mungkin berdasarkan hukum akal. Ya, di dalam ilmu akidah kita sebut biasanya dengan istilah tasalsul, yaitu
hubungan kebergantungan yang tidak putus-putus gitu ya, terus saja kayak gitu. Nah, itu mustahil berdasarkan hukum akal. Kenapa mustahil? Mungkin saya sudah contohkan di video pertama ya. Misalnya ada seseorang si A, kita ibaratkan ya, paling sering ya kita ibaratkan dia lagi megang makanan gitu ya. Nah, kita bilang sama si A, boleh makan tuh makanannya setelah si B makan juga gitu ya. Si B gitu juga boleh makan setelah si C. Si C boleh makan setelah si D. Si D boleh makan setelah si E. Begitu terus. Kalau dia tidak berujung ketidakbergantungan, pada akhirnya kira-kira ada yang makan nggak? Tidak ada. Makanya itu mustahil. Pastilah ya kan, ada satu orang terlebih dahulu yang dia makan tanpa disebabkan oleh yang lain gitu ya. Nggak ada tuh karena yang lain makan dia harus makan. Nggak, pasti ada satu orang yang dulu yang memulai makan, baru akhirnya pasti jadi kejadian makan itu gitu ya. Begitu juga alam semesta ini ya. Jadi tidak mungkin alam semesta ini kan saya diciptakan ini bergantung lagi, ini diciptakan oleh si anu diciptakan. Pasti ada di akhirnya ya. Alam semesta ini pada awalnya itu pasti ada disebabkan oleh wujud yang dia tidak bergantung pada yang lain gitu. Contoh lainnya misalnya ini saya dalam sebuah ruangan ya, dalam sebuah ruangan kelas, ada orang di luar gitu ya. Si A misalnya boleh masuk nih ke ruangan ini, tapi masuknya setelah si B. Si B boleh masuk nanti, tapi setelah si C. Si C boleh masuk setelah ke D. Begitu seterusnya, hukum bergantungan yang tidak terputus. Itu namanya tasalsul, itu mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Akhirnya kalau memang itu betul yang terjadi, nggak ada yang akhirnya masuk itu ya ke dalam ruangan. Begitu juga alam semesta. Pasti di akhir itu ada wujud ya kan, yang pertama kali menciptakan, yang dia wujud itu nggak bergantung kepada yang lain lagi gitu ya. Itulah di dalam agama, di dalam Islam kita sebut Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu dulu gitu ya, menentukan yang wajib itu apa, mustahil itu apa, yang mungkin itu apa. Nah, itu penjelasan yang pertama. Jadi mungkin itu wajib itu apa tadi pengertiannya? Ada tidak memungkinkan ketiadaan, tidak mungkin tiada, nggak mungkin nggak ada gitu ya, pasti ada. Keadaan itu wajib adanya kayak gitu ya. Jadi itu merupakan pengertian dari wajib kayak gitu. Yang kedua, nah kita akan mulai ke sifat yang kedua, itulah mustahil. Ya kan, mustahil. Mustahil apa? Mustahil berdasarkan hukum akal. Mustahil itu kalau kebalikannya ya, kalau wajib tadi tidak mungkin tiada, mustahil itu tidak mungkin ada. Gitu ya, tidak mungkin ada itu. Yang kayak gitu tidak mungkin ada berdasarkan apa? Berdasarkan hukum akal. Jadi di agama kita semua itu harus berlandaskan hukum akal. Kita nggak ada ajaran kita itu yang bertentangan dengan hukum akal. Seperti itu. Jadi tadi mustahil itulah pengertiannya. Kalau tadi wajib itu tidak mungkin tiada, mustahil itu tidak mungkin ada. Gitu ya. Contoh paling simpel ya, yang mustahil contohnya banyak ya, pokoknya nggak mungkin dia ada, itu nggak mungkin. Contoh ini misalnya ada dua ya, kalau kita katakan misalnya dua itu lebih besar dari 4. Dua itu lebih besar dari 4. Secara akal itu mungkin atau mustahil? Buat teman-teman semuanya, jawabannya mustahil, karena tidak mungkin dua itu lebih besar dari 4 ya. Dua itu kan bagian dari 4 ya. 2 itu bagian dari 4. Nggak mungkin secara akal sebagian itu lebih besar dari keseluruhan. Nggak mungkin. Ya, ini kan 2 itu sebagian dari 4 kan. Itu nggak mungkin 2 itu lebih besar dari 4. Ya, itu bertentangan dengan hukum akal. Maka dia tidak mungkin ada yang kayak gitu itu. Itulah disebut mustahil. Gitu ya. Apalagi contohnya. Misalnya kita katakan pulpen ini gitu ya, pulpen ini kita sebut dia pulpen sekaligus bukan pulpen. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, itu mustahil. Nggak mungkin dia pulpen tapi sekaligus juga dia bukan pulpen. Nggak mungkin. Ya dia pulpen enggak gitu ya. Nggak bisa dia pulpen sekaligus nggak pulpen. Berarti itu sifat yang mustahil berdasarkan hukum akal. Nah yang gitu-gitu tuh, itu sifat mustahil. Ini kita wajib tahu dulu agar kita nanti
pas belajar tentang bab ilahiyah, kita akan pelajari itu sifat yang wajib pada Allah apa, gitu ya, sifat yang mustahil baginya apa, yang mungkin, yang jais, yang boleh padanya apa, gitu ya, yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, gitu ya. Itu nanti kita pelajari. Begitu juga dari bab nubuat, kenabian, kita akan mempelajari yang wajib pada nabi dan rasul itu apa, yang mustahil itu apa. Makanya kita penting mempelajari ini dulu, ya, hukum akal. Ya, wajib tadi udah dibilang itu tidak mungkin dia tiada. Jadi wujudnya itu tidak mungkin tiada, gitu ya. Setelah mustahil itu kebalikannya, tidak mungkin ada. Ya, apalagi contohnya ya. Contohnya yang mustahil, misalnya nih, pulpen ini saya masukkan dalam saku, gitu ya, dalam kantong. Saya bilang pulpen ini berada di kantong sekaligus berada di meja. Nggak mungkin, ya kan? Dia nggak mungkin. Itu namanya mustahil, tidak mungkin ada. Dengan objek yang sama ya, dengan objek yang sama-sama pulpen ini, saya bilang pulpen ini ada di kantong saya sekaligus ada di meja, di atas meja. Nggak mungkin. Itu adalah hal mustahil berdasarkan hukum akal. Nah, itu harus kita pahami dulu agar kita tahu nanti wajib itu apa, mustahil itu apa. Nah, yang ketiga itu adalah mungkin kalau dalam ilmu akidah itu, atau mungkin bisa kita sebut juga mungkin, ya. Jadi keberadaannya itu mungkin aja ada, ya, sekaligus mungkin juga nggak ada, gitu. Boleh dia bisa jadi ada, bisa jadi juga tiada, kayak gitu. Ya, apa contohnya? Kita semua nih di alam semesta ini, manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta ini, itu sejatinya ya secara hakikat itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nggak harus ada, gitu ya. Kalau tadi pencipta itu harus ada, kenapa harus ada? Karena tadi nggak mungkin ada alam semesta ada akibat, nggak ada sebabnya. Jadi harus ada. Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib, ya, wajibul wujud. Wujudnya itu wajib, niscaya pasti ada, gitu ya. Kita semua yang ada di alam semesta ini sifatnya adalah mungkin, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kenapa? Karena kita memiliki kebergantungan. Ya, kita ada itu tadi kata orang tua kita ada kakek kita dan lain sebagainya. Jadi kita bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, gitu ya. Jadi ibaratkan semuanya ini kita bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, itu diibaratkan setara. Ya, jadi kalau mungkin itu bisa jadi ada, bisa jadi ada, kita bisa ibaratkan seperti sebuah timbangan. Nah, sebuah timbangan. Jadi ini seimbang nih. Ada dan tiada itu seimbang, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nah, apabila di timbangan itu misalnya di pasar, gitu ya, kita melihat timbangan, salah satunya terberatkan, itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin, ya kan? Secara akal kita pasti mikir kalau timbangan itu terberatkan, pasti ada yang menjadikan itu pemberatnya, gitu ya. Gitu. Jadi begitu juga jika di awalnya mungkin, gitu ya. Misalnya alam semesta ini deh. Pertamanya itu mungkin ada, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nah, nyatanya alam semesta ini ada, gitu ya. Karena dia ada, itulah menjadikan pasti ada yang mengadakan. Itulah makanya kembali ke yang wajib tadi, wujudnya wajib. Itulah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Jadi mungkin itu ibarat ini alam semesta ini ibarat nggak ada, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nah, nyatanya dia karena ada, gitu ya, terberatkan. Ya, pasti ada sebabnya, gitu. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu pasti juga jadinya wajib, gitu ya, wajib ada. Seperti itu. Jadi itu mungkin penjelasan yang cukup simpel lah ya untuk kita pahami. Jadi ini kita pelajari dulu agar kita nanti nggak salah memahami. Karena kita nanti akan mempelajari ya sifat yang wajib pada Allah itu apa, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar lah ya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya, gitu ya. Sebenarnya itu apa? Itu untuk kita mengenal ya dalam bab ilahiyat, mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya pasti berlandaskan tadi hukum akal. Ya, misalnya Allah itu wujud, dan kita bahas tadi, pasti ada. Keberadaan itu niscaya, wajibul wujud, gitu ya. Terus misalnya mukhalafatul lil hawadis, ya, tidak serupa dengan makhluk misalnya gitu. Atau tidak punya permulaan, tidak berakhir. Nah, itu wajib pada Allah. Bagaimana itu wajib? Kita tadi udah belajar. Wajib itu yang tidak mungkin tiada, ya, tidak mungkin tiada. Gitu aja secara simpelnya.
Nah, nanti kita ke depan akan bahas itu. Makanya kita mulai pembahasan dari yang paling dasar dulu berdasarkan hukum akal. Kita benarkan dulu tuh, gitu ya. Yang wajib itu sebenarnya apa? Yang mustahil itu apa? Yang mungkin itu apa? Kayak gitu ya. Jadi mungkin itu ya, nanti ini pastinya kita akan berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bermuara atau menisbatkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kepada sosok ya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Jadi kalau kita mungkin pernah dengar mazhab Asy'ari ya, memang secara akidah kita bermazhab Asy'ari ya. Mazhab ini bukan agama baru, bukan ajaran baru tentunya. Kenapa kita bermazhab Asy'ari, ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari gitu ya, karena kita nisbatkan kepada beliau karena mempunyai peran yang besar gitu ya untuk merincikan dasar-dasar akidah gitu ya, mengokohkan, membantah pikiran-pikiran yang sesat menyimpang, mempunyai karya-karya yang banyak pada saat itu gitu ya, mengembalikan gitu ya ajaran akidah itu yang sesuai dengan salafus soleh gitu. Nah, karena peran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kita pengikut Asy'ariyah punya karyanya punya murid-murid yang mempelajarinya, murid sampai murid lagi, ngajar sampai murid lagi, dan sampai ajarannya ke kita saat ini. Nah, jadi bukan mazhab itu agama baru ya, artinya kita mengikuti mengikuti ya berdasarkan dari apa yang sudah dibantu oleh Imam Abul Hasan Asy'ari untuk mengembalikan akidah yang sebenarnya itu seperti apa, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di video-video berikutnya. Mudah-mudahan pembahasannya semakin menarik dan bisa membantu menambah ya wawasan pembelajaran kita terhadap ilmu agama Islam. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.